Untuk belajar merajut, hal pertama yang harus kita punya hanya hokpen atau jarum rajut dan benang, ya. Itu saja yang kita punya terlebih dahulu. Nah, untuk yang lain-lainnya nanti kita bisa nyusul, ya. Yang penting kita bisa menggoyang jarum dan kita bisa merangkai benang ini. Nah, ini saja yang saya tekankan terlebih dahulu, kuasai dasarnya. Nah, untuk jarum atau hokpen, nah ini banyak macamnya. Nah, dari pertama saya merajut, saya sangat nyaman menggunakan jarum warna gold mereknya Tulip, ya. Nah, ini nomor 3 dan 4. Nah, untuk pemula sangat nyaman dengan nomor 3 dan 4, ya, nomor 3 dan nomor 4. Nah, karena tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kalau jarum nomor 1 atau nomor 2 ini terlalu kecil. Sudah susah kita, ya, kalau baru pertama sekali. Nah, yang sedang kita menggunakan jarum nomor 3 dan nomor 4. Nanti setelah berkelanjutan kita sesuaikan saja dengan benangnya. Nah, ini yang cocok nomor 3 dan nomor 4. Benangnya itu adalah Poliindo D27 atau polikilap, ya, yang ukurannya agak besar seperti ini. Ini Poliindo, ya. Jadi ininya besar, agak besar. Jadi kita tidak terlalu kalau kita baru belajar, kalau kecil lobang-lobangnya itu tidak kelihatan. Itu yang saya rasakan, ya. Nah, jadi kita siapkan saja jarum nomor 3 dan atau nomor 4. Saya 2, ya, matanya 2. Nomor 3 dan nomor 4. Kemudian siapkan benang 1 gulung saja terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kita akan belajar cara memegang benang dan memegang hokpen, ya. Nah, ini banyak cara, ya, cara orang memegang benang dan cara orang memegang hokpen. Tapi di sini saya menggunakan cara saya sendiri dengan senyamannya saya. Insya Allah nanti teman-teman juga nyaman dengan cara seperti yang saya lakukan. Nah, ini, ya, benang. Agar tidak buyar, kita ambil benang di bagian dalam, ya. Seperti ini, ya. Ini ada terasa nanti ada bagian ujung benang di bagian dalam, kita keluarkan. Nah, seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pegang jarum, cara memegang jarum, ya. Nah, ada 2, ya, saya tunjukkan dulu, ada 2. Yang pertama, orang pegang jarum ada yang seperti memegang, seperti kita mau menulis, memegang pensil, ya, memegang pensil. Jadi memegang jarumnya seperti memegang pensil. Jadi seperti ini, ya. Nah, tapi saya tidak menguasai cara ini. Nah, yang saya kuasai yaitu cara memegang hok dengan seperti kita memegang pisau, seperti ini, ya. Nah, ya, ini saya tekan ke sini dan ini jari kelingking menekan ke arah sini, ini tekan ke sini, ya. Jadi menutup saja. Nah, seperti ini, seperti kita memegang pisau. Nah, jari ini ke sini, ya. Nah, ya, seperti ini, ya. Kemudian cara memegang benang, ya, cara memegang benang. Nah, ini cara saya memegang benang, ya. Ini ujungnya, ujung benang, ya. Ini jari kita putar, pegang dulu, ya, putar, ya, seperti ini. Kemudian ini untuk penahan, jari kelingking penahan, kita tutup, ya. Kemudian jari tengah dan jari jempol menahan benang. Nah, seperti ini posisinya, ya. Ini seperti ini. Nah, ini benangnya ada di dalam sini, ya.
ada di dalam jari kita. Tidak ditahan, tidak, tapi tetap ada di bagian dalam seperti ini. Tidak dipegangin seperti ini, tidak ya, tapi ada di dalam sini. Nah, yang ini kita pegang, yang ini jari telunjuk kita kencangkan. Langkah selanjutnya ya, setelah kita pegang hokpen dan pegang benang dalam posisi yang seperti ini, kemudian yang pertama sekali kita lakukan adalah membuat slip knot. Nah, ini juga banyak caranya, tapi saya cara mengajarkan yang simple saja langsung jadi. Seperti ini. Ini pendek ya, yang pendek, letakkan, putarkan ke bagian belakang. Nah, pegang ya. Ya. Posisi seperti ini ya. Oke? Ya. Nah, pegang ya, pegang, kemudian masukkan, bentar ya, masukkan hook ke dalam lubang ya, dari arah depan ya, dari arah depan ya. Kemudian ambil benang dari arah atas saja ya, ambil benang ya, kita ambil ya, benang, tarik. Nah, ini sudah jadi slip knot. Nah, setelah jadi slip knot ya, seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat rantai atau chain. Nah, posisikan seperti ini ya, masih tetap ya, seperti ini. Nah, untuk jari telunjuk ini kita agak kita mainkan ya. Agak kita mainkan kencang, kalau terus ditarik jangan kita tahan. Jadi kita ketarik juga jarinya ya. Jadi memang kalau untuk pemula itu memang agak susah sebelum mengatur benangnya. Nah, kemudian ini kita mulai membuat chain atau rantai, tusuk rantai. Ini kita letakkan ke arah bawah ya. Nah, ya. Sekali lagi. Nah, seperti ini ya. Kemudian arahkan mata jarumnya ke arah bawah ya pada saat kita memasukkan. Nah, ya. Maaf ya, lepas ya. Nah, kita ambil benang, masukkan ya. Nah, kita lakukan lagi. Ambil benang, arahkan mata ke arah bawah, tarik ya, ini kencangkan ya, kencangkan, ini dikencangkan, tarik, masuk ya. Ambil benang dari bawah, matanya arahkan ke bawah, masukkan. Ambil benang, arahkan ke bawah, masuk ya. Kemudian sambil diulur ya talinya, ambil benang, tarik ya. Ambil benang, kalau kita masih ragu untuk pemula, boleh kita bantu seperti ini juga boleh ya, kita bantu dengan jari kita tahan ya, kita tahan supaya tidak. Nah ya, seperti ini. Tapi kalau kita nanti sudah terbiasa, tidak perlu kita tahan lagi. Ambil, masuk ya, ambil, tarik, ambil, tarik, jadi ke arah bawah ya, masukkan ke arah bawah, tarik ke atas, masuk ya. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, kalau sudah panjang kita pindahkan jari kita ya, pegang bagian sini. Nah, antara jari telunjuk dan jari kelingking ya. Nah, ya. Semakin lama semakin cepat. Ambil, tarik. Oke ya, kita buat dulu rantai ya. Lancarkan membuat rantai, stabilkan tarikannya ya.
harus banyak-banyak berlatih. Ini sudah jadi tusuk rantai atau chain ya. Nah, bagian atas ini datar ya. Kalau kita raba itu datar kalau bagian atas. Kemudian kalau bagian bawah ini agak kasar ya. Nah, ada agak kasarnya seperti ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan membuat tusuk tunggal atau SC ya, atau SC. Nah, semoga kelihatan ya. Buat ya. Ini kalau membuat SC, ini tadi di sini ya. Kemudian ini perhatikan ada di sini batas-batas atau lobang ya, lobang setiap rantai. Nah, seperti ini ya. Setiap rantai ada lobangnya seperti ini. Nah, kita hitung lobang kedua. Kita masukkan, kita mulai dari lobang kedua. Dari sini ya. Perhatikan. 1, ini lobang pertama. Nah, ini ya. 2. Jadi masukkan ke lobang kedua. Masukkan, kita masukkan ya. Hokpen kita masukkan. Nah, jadi posisi seperti ini. Ambil benang. Ini ambil benang, hokpen di atas ya. Hokpen di atas. Tarik ya. Nah, seperti ini ya. Ada 2 di hokpen. Ada 2 di hokpen. Kita pegang seperti ini, kita dekatkan saja. Nah, kemudian kita ambil benang ke arah bawah. Dari arah bawah, hokpen ada di bawah. Seperti ini. Arahkan mata rantai ke bawah, kemudian tarik. Keluarkan kedua-duanya. Ini sudah jadi 1 SC. Kita ulangi lagi. Masukkan ya. Kemudian ini tidak kita ini lagi ya, kita langsung saja ke lubang berikutnya ya. Lubang berikutnya. Nah, ini ya, ini gampang sekali memasukkannya, ini gampang. Berarti ini ada lubangnya ya. Kita masukkan ya. Seperti ini. Ambil ini kepala hokpen berada di bawah ya, tarik. Tinggal tarik saja. Kemudian masuk, ada 2 di hokpen ya, seperti ini. Pegang bagian sininya ya, pegang bagian sini agar tidak susah ya. Pegang bagian sini. Ini ada 2, 1, 2. Ini kita ambil, letakkan hokpen di bagian bawah ya. Kita tarik, tarik, masukkan. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan ya. Ini kita masukkan lagi ke lubang sebelahnya ya. Kita lanjutkan. Nah, seperti ini. Tarik ya, tarik masuk. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita ambil, ini ada 2, kemudian kita ambil. Arahkan mata hoknya ke bawah, kemudian tarik. Nah, ya. Kita lakukan hal yang sama, masukkan lagi ke bagian lubang sebelahnya. Ini kita harus teliti ya. Jangan sampai ada lubangnya yang terlewatkan. Nah, ya, bisa kita kalau sudah bisa kita lanjutkan dengan gerakan yang cepat ya. Oke. Ambil. Nah, kita pegang ke sini ya. Di sininya ya yang kita pegang ya. Nah, kita teruskan sampai ke bagian ujung, kita buat CH. Nanti hasilnya seperti ini. Ya. Untuk selanjutnya kita akan membuat double crochet ya.
Double crochet ini disebut juga tusuk ganda atau disingkat dengan DC ya, biasanya seperti itu. Nah, ini sudah ada rantainya ya. Di sini kita memulai, biasanya kita tambah 3 rantai, misalnya dari sini atau kita ambil di sini ya. Dari lubang dari sini 1 2 3. Jadi kita tusuk di bagian ketiga. Jadi kita ambil dulu, letakkan dulu benang di atas hokpen, kemudian yang kita tusuk ke lubang yang nomor 3 ya, nomor 3 kita tusuk ya. Kita ambil benang ya, kita tarik seperti ini. Jadi ada 3, 1 2 3 ya, 1 2 3. Kemudian kita keluarkan dulu 2, ambil benang keluar 2 ya. Yang satu ini kita tinggalkan. Ambil benang. Nah, kita tahan. Kalau yang pemula ditahan saja. Nah, seperti ini ya, keluar 2. Nah, ini ada 2 lagi di hokpen. Kita keluarkan semuanya. Ambil benang, keluarkan semuanya ya. Ini 1 ya. Jadi kita ambil benang, masukkan ke lubang berikutnya ya. Masukkan ke lubang berikutnya. Di sini ya. Ambil, tarik ke atas. Ini ada 3, buang 2. Ini ditahan saja, buang 2. Nah, ya. Kemudian buang 2 lagi. Nah, ini namanya tusuk ganda. Jadi agak ke atas ya dianya. Agak panjang. Nah, kita ambil lagi, ambil ya. Kemudian masukkan ke lubang ya. Tarik benang ke atas. Kemudian kita ambil benang, buang 2 ya, buang 2. Kemudian buang 2 lagi ya. Seperti ini. Kita letakkan benang ya di atas hokpen. Masukkan ke lubang ya. Kemudian naikkan ya. Kita buat seperti ini. Kita tarik benangnya, ada 3 dan hokpen. Kemudian kita ambil benang, keluarkan 2, keluarkan 2. Oke ya, jadi hasilnya seperti ini. Kita ulangi lagi. Letakkan benang di atas hokpen ya. Kemudian masukkan ke lubang. Ambil benang, tarik masuk, naikkan ke atas, ada 3. Kemudian buang 2 ya. Buang 2. Nah, seperti ini. Ya. Kita ulangi lagi. Letakkan benang di atas hokpen, kita putar ya, kita putar seperti ini. Kita tahan ya, kita tahan. Kita tahan, masukkan benang ke lubang. Kita tarik ya. Tarik. Nah, ada 3. Keluarkan 2. Ini kita tahan. Nah, keluarkan 2. Keluarkan 2. Untuk selanjutnya kita akan membuat double crochet ya. Double crochet ini disebut juga tusuk ganda atau disingkat dengan DC ya, biasanya seperti itu. Nah, ini sudah ada rantainya ya. Di sini kita memulai, biasanya kita tambah 3 rantai, misalnya dari sini atau kita ambil di sini ya. Dari lubang dari sini 1 2 3. Jadi kita tusuk di bagian ketiga. Jadi kita ambil dulu, letakkan dulu benang di atas hokpen. Kemudian yang kita tusuk ke lubang yang nomor 3 ya, nomor 3 kita tusuk ya. Kita ambil benang ya, kita tarik seperti ini. Jadi ada 3, 1 2 3 ya. 1 2 3. Kemudian
kita keluarkan dulu 2. Ambil benang keluar 2 ya. Yang satu ini kita tinggalkan. Ambil benang. Nah, kita tahan. Kalau yang pemula ditahan saja. Nah, seperti ini ya. Keluar 2. Nah, ini ada 2 lagi di hokpen. Kita keluarkan semuanya. Ambil benang, keluarkan semuanya ya. Ini 1 ya. Jadi kita ambil benang, masukkan ke lubang berikutnya ya. Masukkan ke lubang berikutnya. Di sini ya. Ambil, tarik ke atas. Ini ada 3, buang 2. Ini ditahan saja, buang 2. Nah, ya. Kemudian buang 2 lagi. Nah, ini namanya tusuk ganda. Jadi agak ke atas ya dianya. Agak panjang. Nah, kita ambil lagi, ambil ya. Kemudian masukkan ke lubang ya. Tarik benang ke atas. Kemudian kita ambil benang, buang 2 ya, buang 2. Kemudian buang 2 lagi ya. Seperti ini. Kita letakkan benang ya di atas hokpen. Masukkan ke lubang. Ya. Kemudian naikkan ya. Kita buat seperti ini. Kita tarik benangnya, ada 3 dan menghokpen. Kemudian kita ambil benang. Keluarkan 2. Keluarkan 2. Oke ya, jadi hasil seperti ini. Kita ulangi lagi. Letakkan benang di atas hokpen ya. Kemudian masukkan ke lubang. Ambil benang, tarik masuk, naikkan ke atas, ada 3. Kemudian buang 2 ya. Buang 2. Nah, seperti ini. Ya. Kita ulangi lagi. Letakkan benang di atas hokpen, kita putar ya, kita putar seperti ini. Kita tahan ya, kita tahan. Kita tahan, masukkan benang ke lubang. Kita tarik ya. Tarik. Nah, ada 3. Keluarkan 2. Ini kita tahan. Nah, keluarkan 2. Keluarkan 2. Hasilnya seperti ini. Kita lanjut sampai ke bagian ujung ya. Ini namanya double crochet. 1, 2. Jadi 2 kali ya kita keluarkan ya. Ambil benang, keluarkan 2 1 kali, keluarkan 2 kali. Kemudian letakkan benang di atas hokpen, masukkan ke lubang, ambil benang, tarik ya. Kemudian kita buang 2, kita ambil benang, buang 2. Kemudian kita letakkan benang di atas hokpen, ini ditahan ya, tahan. Kemudian masukkan ke lubang ya. Tarik, naik ya. Kemudian buang 2, ambil, buang 2 ya. Letakkan benang, masukkan, ambil benang, tarik, buang 2, buang 2 ya. Ambil, letakkan benang di atas hokpen, masukkan, ambil benang, ditarik, kemudian buang 2, buang 2 ya. Letakkan benang, masukkan ke lubang, tarik benang, buang 2, buang 2. Nah, seperti ini. Saat kita mengakhiri, kita tarik ya benangnya ya, agak panjang biar nanti tidak
lepas rajutannya. Nah, jadinya seperti ini. Ini namanya double crochet atau tusuk ganda. Nah, jika kita sudah menguasai double crochet dan SC ya, single crochet, nah itu kita sudah bisa membuat tas. Jadi kita kuasai dulu dua hal ini. Nanti setelah kita kuasai hal dua ini, SC dan DC, itu sudah bisa membuat sebuah tas ya. Setelah tadi kita selesai membuat ada rantai, terus ada SC, kemudian ini DC ya, double crochet. Nah, kemudian ini kita untuk melancarkan lagi ya. Sebelum kita buat tas, lancarkan dulu sampai rapi ya, sampai rapi. Nah, hasilnya nanti agar tas kita rapi. Ini kita bolak-balik, kita padu ya. Tadi sudah ini DC ya, double crochet. Nah, ini kita buat SC, kita padukan dengan single crochet ya. Nah, ini setelah sampai di bagian ujung ini ya, kita buat satu rantai. Nah, ini kita harus hafal satu rantai. Ini namanya rantai satu ya. Kemudian kita balik, arahkan ke kiri seperti ini ya. Nah, arahkan seperti ini ya. Arahkan ke sini. Kemudian kita buat single crochet atau SC ya. Ini kita padu ya. Kita mulai dari lubang ini. Ini terlihat lubang ya. Jadi ini untuk melancarkan. Kita buat, kita masuk ini SC single ya. Jadi langsung masuk, tidak kita ini ya. Tidak kita letakkan benang di atas hook pen. Jadi ini langsung masuk, ambil benang. Dan ini ada dua ya, single crochet ada dua. Langsung kita ambil benang, tarik semuanya. Ini single ya. Kita lanjutkan lagi ya. Masuk ke lubang. Ini dua-dua ya. Ini perhatikan. Nah, ini ada lubang di bagian sini. Ini ya. Nih. Nah, ini ya. Kita ambil dua. Kita masukkan semuanya. Ini gampang sekali masuknya. Berarti memang ada lubangnya di bagian sini, jadi enak. Nah ya, masukkan ya, tahan di sini, kemudian masukkan, putar, luruskan ke bawah ya, matanya, terus kita tarik ya. Nah, ini perlu kita lancarkan. Nah ya, ketelitian kita diuji di sini ya. Dalam merajut ini kita harus teliti. Nah ya, jadi seperti ini. Benang ingat harus tarikan kita harus fleksibel ya, rata ya, rata. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini saya tekankan kembali, cara memegang benang atau hook pen ini banyak sekali cara lain. Nah, tapi saya lebih nyaman dengan cara saya seperti ini ya. Lihat ya, kita harus teratur ya. Apabila kurang kelihatan, kita lebarkan saja seperti ini. Jadi kan kelihatan lubangnya ya. Lubangnya kelihatan. Jadi kita lanjut, masukkan single crochet. Single crochet berarti hanya sekali saja ya. Ini di atas ada dua. Nah, kita lanjut. Semakin lama kita semakin cepat gerakannya ya. Oke, kita terus ya. Nah, ini ambil, tarik, turunkan ke bawah, tarik ya. Nah, kita teruskan. Nah, ini kita baru belajar
rantai, kemudian pertama membuat slip knot ya, kemudian kita buat rantai. Nah, rantai itu kita harus menguasai ya, karena di rantai itu terletak dasarnya, semuanya menggunakan rantai. Nah, jadi ini rantainya kita harus rapi. Nah, kuasai rantai, kemudian SC, dan ini DC ya. Nah, yang saya lagi buat ini adalah SC. Sudah bisa membuat SC, itu sudah bisa membuat tas ya. Nah, jika mau dipadu dengan DC juga itu lebih bagus. Nah, ya. Kita lanjut sampai ke bagian ujung ya. Ini belum ada hitung-hitungannya ya. Jadi mengikuti saja lubang yang ada. Nah, ini yang terakhir. Nah, ya, kita lanjut. Nah, ini ya, jadinya seperti ini. Nah, kemudian ya, kita lanjut lagi melancarkan membuat DC. Nah, jika kita membuat double crochet itu biasanya kita naik 3 rantai paling ujung ya. Kalau biasanya di video-video tutorial ada buat 3 rantai. Jadi kita naik 3 rantai, 1, 2, 3 ya, 3 rantai. Nah, kemudian kita balik lagi, kita buat double crochet ya, buat ya, letakkan benang di atas hook pen, masukkan ke lubang. Ini kelihatan lubang-lubangnya ya, ini kelihatan. Masukkan ke lubang, ambil benang, tarik ya, tarik seperti ini. Ini ada 3, 1, 2, 3. Kemudian lepas 2 ya, lepas 2, ada 2 lagi, lepas sekali lagi. Jadi ada 2 kali. Ingat ya, 2 kali. Kita ulangi lagi, letakkan benang ya, letakkan benang di atas hook pen, kemudian masukkan ke lubang. Tahan ya, benangnya tahan. Untuk pemula tahan ya, benangnya ini tahan agar tidak lepas ya. Tahan benangnya, masukkan ke lubang, tarik ya, tarik, kemudian ambil, keluarkan, ditahan, ini ditahan. Kalau takut nanti kebablasan, jadi ini ditahan saja yang satu ya, yang satu ditahan, tarik 2, baru tarik 2 lagi ya. Letakkan benang, masukkan, ambil benang, tarik, kemudian lepas 2, lepas lagi ya. Ambil benang, masukkan, tarik, kemudian lepas 2, lepas 2 ya. Semakin lama yang penting tarikannya stabil ya, tarikan stabil. Nah, lancarkan tangannya seperti ini, selang-selingkan ya, selang-seling ya. Nanti benang ini bisa kita gunakan kembali ya. Kalau sudah lancar seperti ini, tidak apa-apa benangnya untuk latihan ya, 1 gulung itu pun tidak habis. Nah, seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi nanti juga terakhir kita buat lagi, naik lagi, kita buat SC ya. Nah, jika dirasa sudah cukup, tangan sudah lincah, nah itu berarti hasilnya sudah rapi. Jadi tidak perlu lagi kita bongkar pasang, tapi lancarkan saja. Nah, untuk membongkar ini sangat gampang ya, membongkar. Nah, jadi tinggal tarik saja ya. Kalau kita ada kesalahan ya, tinggal ditarik saja. Nah, seperti ini ya, gampang ya. Oke, kita coba melancarkan membuat rantai SC dan DC.